dari usaha tani kita sampai mau bikin UMKM-nya tersendiri. Oh, jadi Makanya UMKM ya juga ya? UMKM juga sekarang lagi digalakan, apalagi dari hasil bumi tersebut. Gitu kan Luar kita main di biasa. Holti, mungkin di Holti itu banyak sayuran organik, Betul. ya mungkin ya hidroponik ataupun sayuran yang non organik. Kita mainnya di dua. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RCL. Dan kembali lagi bersama kami Linorin dan kru RCL yang bertugas di hari ini. Dan kali ini kita juga akan berbincang, sahabat RCL. Biasanya, nih mau cerita sedikit, biasanya yang namanya sesosok tokoh yang biasa menjadi salah satu tokoh yang kalau misalnya nggak ada beliau kita tuh nggak bisa makan katanya. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu yang bisa menanam padi atau bisa dikatakan adalah para petani. Nah biasanya yang namanya petani itu kan senior ya, kita nggak bilang tua dan muda ya, ada senior dan juga ada yang junior ataupun milenial. Nah biasanya yang namanya petani itu senior. Jadi kita biasanya kalau ngeliat di sawah tuh para senior tuh petani. Nah kali ini kita akan berbincang nih sahabat saya, ternyata di Kabupaten Sukabumi itu ada petani milenial. Petani milenial seperti apa? Langsung aja kita berbincang-bincang dengan salah satu petani milenial ya yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Salah satunya yaitu ada Kang Denny Daryansyah. Selamat pagi Kang. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang ya. Di sini kita boleh pagi, yang nonton pagi, siang nonton siang gitu. Pokoknya semangat aja ya, semangatnya harus semangat pagi dong. Nah, Kang, ini ada yang menarik sekali, Kang. Kan biasanya yang namanya petani itu senior ya, ada tua muda, pokoknya senior. Nah, ini ada satu yang spesial nih. Ada yang disebut dengan petani milenial, salah satunya itu Kang Dini. Nah, boleh dijelaskan nggak ke masyarakat Kabupaten Sukabumi terkait dengan petani milenial itu seperti apa sih? Yang pertama saya diperkenalkan dulu, saya Denny Daryansyah, berasal dari Cibadak. Saya di BPP sebagai petani penyuluh swadaya. Jadi termotivasinya saya di situ. Jadi dikala petani otomatis harus ada regenerasinya. Dikala nggak ada regenerasi, mungkin selanjutnya 10 tahun ke depan tahu apa jadinya. Betul. Makanya saya terjun di situ, tapi dengan tekad saya yang bulat, alhamdulillah saya melupakan katakanlah pekerjaan-pekerjaan yang lain, saya lebih fokus di pertanian. Cuman mindset saya yang di benak saya itu mindset milenial itu kewirausahaannya. Jadi kan kalau petani itu kebanyakan untuk diri sendiri dulu, baru kita jual. Tapi saya dirubah mindset itu sendiri, dari buat orang lain dulu, buat usaha, kita buat diri sendiri. Ini ada yang sedikit bagus benar. Kalau tadi biasanya petani yang sudah lama, biasanya kan untuk rumah dulu nih, yang penting kebutuhan rumah dulu, baru dijual. Nah, kenapa Akang membalikan mindset seperti itu? Itu tujuannya untuk seperti apa? Nah, jadi kebanyakan orang mungkin kita berambisi itu untuk kaya, ya, berambisi itu untuk menghasilkan. Tapi dengan mindset itu mungkin orang akan cepat tanggapnya kepada kita. Makanya saya mindset seperti itu, langsung saya kemukakan, saya sosialisasi dengan para petani-petani ataupun petani yang tua, mungkin anaknya langsung tergugah hati, tergugah hatinya. Makanya saya berkomitmen kita menghasilkan uang dulu. Karena cara berpikir milenial tuh berbeda ya. Berbeda ya. Yang penting kita tuh harus selalu ada ada istilah hal yang menghasilkan untuk kita juga, tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Nah, kalau untuk di Cibadak sendiri, Kang, program ataupun kinerja apa saja sih yang telah dilaksanakan, terutama dari BPP Cibadak ya, di wilayah Cibadak itu sendiri? Untuk di wilayah Cibadak, kayak sekarang kan saya dipanggil ke sini itu IPDEMIP. Jadi program pemerintah yang sangat membantu dari kita bertaninya secara otodidak, sekarang secara lebih ke efisiennya seperti apa, perlakuannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, bahkan pemasarannya pun harus seperti apa. Jadi lisensi apapun diajarkan dengan sekolah lapangan SL itu
sendiri, ya alhamdulillah banyak manfaatnya. Dikala saya berkoordinasi dengan BPP setempat ataupun dengan dinas pertanian tersebut, ya beliau merespon kepada kita. Apalagi yang muda-muda, mungkin beliau lebih lebih sigap kepada kita gitu. Kalau untuk dukungannya sendiri Kang, dukungan sendiri dari pemerintahan setempat ya, terutama untuk program-program yang mungkin dilaksanakan oleh wilayah Cibadak seperti apa? Kalau di wilayah Cibadak kita adanya yang pertama itu demplot. Apa tuh demplot? Demplot itu semacam seperti karena kita ada penangkaran benih yang diuji coba dulu, sehingga tingkat keberhasilannya itu seperti apa, tingkat kekurangannya itu seperti apa. Dan banyak lagi kita difasilitasi sama dinas itu, Asintan semua difasilitasi dari musim penghujan, mungkin kita kekurangannya apa, dari musim kemarau kita kekurangannya apa, dan banyak katakanlah untuk menstabilkan pertanian itu semua memfasilitasi sebenarnya. Oke, luar biasa. Berarti ini sinergitas yang cukup tinggi juga ya, dari pemerintah, juga para pelaku usahanya juga, bahkan sampai petani milenial pun yang biasanya kan anak muda itu senangnya ya mungkin mainnya di luar gitu ya, main-mainnya lebih ke main milenial lah. Gitu. Tapi dengan adanya petani milenial juga naungan di bawah BPP tersebut, berarti menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk kedepannya kelak. Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Oke, ada target sendiri nggak Kang untuk wilayah Cibadak sendiri nih, terutama untuk petani milenial nih, ada target khusus nggak nih yang dilaksanakan? Kita ditargetkan khusus, yaitu sekarang dari usaha tani kita sampai mau bikin UMKM-nya tersendiri. Jadi UMKM juga ya? UMKM juga sekarang lagi digalakan, apalagi dari hasil bumi tersebut. Gitu kan kita main di Holti. Mungkin di Holti itu banyak sayuran organik, ya mungkin ya hidroponik ataupun sayuran yang non organik. Kita mainnya di dua. Ada yang organik, ada yang non organik mungkin ya. Dari kebanyakan yang sekarang saya belum bisa sosialisasi organik itu baru 50%. Jadi tidak memungkiri kan, ya mungkin dengan faktor alam, dengan faktor cuaca, kita juga harus berkesinambungan untuk mencapai titik keberhasilan. Oke, luar biasa sekali lagi. Oke, dan mungkin ada harapan ke depan Kang, harapan ke depan terkait dengan program yang dilaksanakan juga, dan juga keinginan dari para petani milenial sendiri, terutama untuk BPP wilayah Cibadak seperti apa? Jadi harapan kedepannya kita selalu dibimbing, kita selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Mungkin apalah saya dikala di bawah tanpa dukungan dari dinas tersebut. Oke, ini quotes banget ya Sobat Acel, apalah saya di bawah ya, tanpa dukungan dari Kang Denny juga di sini. Oke Kang Denny, terima kasih sekali lagi. Dan mudah-mudahan juga nanti kita bisa main ya ke ke wilayah Cibadak yang mungkin kegiatan-kegiatannya, lalu kita bisa melihat juga program-programnya. Siapa tahu kita melihat para petani milenial juga lagi lagi ada di sana kan. Oke. Lagi terima kasih sahabat RCL, juga terima kasih sekali Kang Denny. Untuk Anda sahabat RCL, Kamila Norin dan kru yang bertugas, nanti ketemu lagi di sesi selanjutnya di RCL 957, kami ada bersama Anda.